Sisingaan, budaya Sunda. Beberapa waktu lalu, saudaraku yang berasal dari Bandung bermain ke rumahku di Surabaya. Ayahnya memiliki darah suku Sunda, sehingga ia tahu sedikit banyak tentang budaya Sunda. Ada beberapa kebudayaan Sunda yang menurutnya menarik. Saat adikku, Adi, hendak melakukan sunatan, kami menjalankan tradisi yang bernama sisingaan. Ucapnya, "Apa itu?" Ku bertanya penasaran. Sisingan itu tradisi asli dari Sunda. Jadi, anak yang akan disunat akan naik ke atas sebuah tandu berbentuk singa. Lantas diarak berkeliling kampung diiringi musik kendang, terompet, dan kemong. Jelas saudaraku, singa itu terbuat dari apa? Aku bertanya. Biasanya terbuat dari kayu, lalu bulu-bulunya terbuat dari benang rafia dengan badan yang dibungkus kain. Acaranya kemarin meriah sekali. Adi sangat senang. Ucap saudaraku. Lalu, apa makna dari sisingaan itu? Tanyaku lagi. Katanya sisingan itu simbol bentuk perjuangan masyarakat zaman dahulu dalam melawan penjajah. Anak yang menunggangi singa itu melambangkan generasi penerus bangsa kita yang akan berjuang melawan penjajah. Jelasnya, aku mengangguk-angguk. Karena ceritanya, aku jadi tahu dan tertarik dengan kesenian Sunda. Nah, sekarang saatnya kita kupas tuntas soalnya. Pertanyaan pertama, apakah gambar sudah menunjukkan budaya yang diceritakan dalam bacaan? Jelaskan. Dalam bacaan, diceritakan bahwa sisingaan adalah budaya tradisional dari Sunda berupa perayaan sebelum anak disunat. Sisingaan adalah tradisi saat anak yang akan disunat akan naik ke atas sebuah tandu berbentuk singa. Lantas diarak berkeliling kampung diiringi musik kendang, terompet, dan kemong. Nah, gambar menunjukkan seorang anak yang duduk di atas tandu yang berbentuk singa dan ditandu oleh beberapa orang yang terlihat menari. Namun, belum ada alat musik kendang, terompet, dan kemong. Oleh karena itu, gambar belum lengkap dalam menunjukkan budaya yang diceritakan dalam bacaan. Jadi, jawaban yang tepat adalah sudah, tapi belum lengkap. Gambar menunjukkan seorang anak yang duduk di atas tandu berbentuk singa, namun tidak ada alat musik kendang, terompet, dan kemong. Pertanyaan kedua. Tokoh aku dalam bacaan ternyata adalah orang Jawa yang hidup di Surabaya. Apakah ia akan melakukan tradisi sisingaan ketika akan melakukan sunatan? Jelaskan. Tradisi sisingaan merupakan salah satu tradisi suku Sunda. Hal ini bisa kita simpulkan dari bacaan. Saudara tokoh aku merupakan keturunan Sunda. Ayahnya memiliki darah suku Sunda sehingga ia tahu sedikit banyak tentang budaya Sunda. Selain itu, yang melakukan sisingaan adalah adik dari saudara tokoh aku yang juga merupakan suku Sunda. Saat adikku, Adi, hendak melakukan sunatan, kami menjalankan tradisi yang bernama sisingaan. Oleh karena itu, tradisi sisingaan merupakan tradisi suku Sunda yang dilakukan ketika seorang anak akan disunat. Jika tokoh aku adalah orang suku Jawa, maka ia tidak akan melakukan tradisi sisingaan saat hendak melakukan sunat. Jadi, jawaban yang tepat adalah tidak. Karena tradisi sisingaan adalah tradisi suku Sunda atau pilihan jawaban yang A. Sekarang saatnya teman kece yang coba jawab pertanyaan ini ya. Pertanyaan ketiga. Singa untuk sisingaan terbuat dari titik-titik. Gimana teman kece? Semoga pembahasan soal tadi membantu teman kece memahami soal AKM ya. Teman kece coba jawab pertanyaan terakhir di kolom komentar, oke? Nah, kalau teman kece mau latihan soal AKM yang lebih banyak, langsung aja yuk latihan soal di kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store sekarang juga. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.